Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku bakalan ngobrolin tentang produk-produknya dari Glow Labs. Jadi kalau misalkan aku tuh lagi ngomongin layering beberapa macam bahan aktif, seperti misalkan eksfoliator digabungin dengan retinol atau eksfoliator dengan vitamin C, teman-teman tuh kadang masih merasa takut untuk memakai beberapa aktif sekaligus karena memang ya beberapa aktif itu kan punya efek samping negatif ya, kayak misalkan kayak drying atau kemerahan atau mungkin iritasi gitu kan. Tapi hal yang paling menarik dari produk-produk Glow Labs ini tuh mengandung lactokin. Lactokin itu adalah suatu bahan yang sudah diterapkan, yang sudah dipatenkan, dan dia itu berfungsi untuk mengurangi kemungkinan iritasi jika kita itu pakai bahan aktif tertentu. Selain itu, dia juga bisa untuk memperbaiki tekstur kulit. Jadi makanya produk-produknya Glow Labs ini tuh aman untuk kulit yang sensitif yang gampang mengalami keradangan atau kemerahan. Nah, produk-produknya apa aja kemarin itu aku nyobain. Yang pertama itu adalah Gentle Glow Essence. Ini adalah sebuah exfoliator. Dia ditujukan untuk kulit normal dan kering, tapi tentu saja kalau aku sendiri sih ini bisa aku pakai untuk all skin type sebenarnya. Jadi kandungannya apa aja? Yang pertama itu dia tuh mengandung ada 4 exfoliator sekaligus. Dia mengandung ada AHA dari lactic acid yang berfungsi untuk mengeksfoliasi atau membantu melepaskan sel-sel kulit mati di permukaan kulit kita. Plus dia juga merangsang pembentukan sel-sel baru. Dia juga mengandung ada BHA dari salicylic acid 0,5% yang berfungsi untuk membersihkan pori-pori kita, membersihkan sumbatan-sumbatan di pori-pori kita. Selain itu juga bisa mengontrol produksi sebum atau minyak alami di kulit kita. Untuk pH-nya dia tuh mengandung ada gluconalactone. Yang seperti kita tahu, gluconalactone itu adalah kayak semacam versi lebih gentle-nya dari AHA. Dia itu punya ukuran molekul yang lebih besar, jadi penetrasinya itu tidak sedalam AHA. Dia berfungsi juga untuk melembabkan sekaligus juga sebagai antiinflamasi. Kemudian dia juga mengandung LHA atau lipohydroxy acid, yang dia itu mirip sama BHA tapi lebih gentle. Jadi dia itu berfungsi untuk menyamarkan pori-pori kita. Selain 4 macam exfoliator itu, ini tuh juga mengandung ada centella acetica, di mana centella acetica itu tuh berfungsi untuk menjaga kelembapan di kulit kita. Kemudian juga untuk membantu healing atau penyembuhan jika ada kerusakan di kulit kita. Selain itu juga sebagai antiinflamasi atau meredakan keradangan. Dia datang dengan kemasan botol plastik, isinya adalah 100 ml, tutupnya ulir dan di dalamnya itu masih ada penahannya lagi, jadi produknya itu nggak gampang bocor. Teksturnya itu watery, bener-bener kayak air. Aku pakainya itu dengan 2 cara. Yang pertama, aku pakai tangan, jadi langsung dituangkan di tangan, kemudian ditap-tap ke muka. Cara penggunaan yang kedua itu dengan kapas, jadi taruh aja di kapas, kemudian kamu usapkan ke seluruh muka. Tapi bukan digesek ya, kalau aku tuh lebih ke arah kayak ditap-tap ringan gitu. Apa bedanya? Kalau aku taruh di tangan kemudian ditap-tap ke muka tanpa menggunakan kapas, itu tuh hasilnya itu lebih matte, lebih tidak berminyak. Jadi enak dipakai untuk pagi hari. Kalau ditaruhnya di kapas, aku tuh merasakan bahwa dia itu lebih intens untuk hidrasinya. Untuk sisi exfoliatornya, kalian tahu bahwa aku tuh biasanya pakai exfoliator lumayan kencang. Untuk salicylic acid tuh biasanya aku 2% untuk harian, atau beta-N salicylate itu 4%. Kemudian untuk AHA-nya biasanya kalau lactic acid tuh jatuhnya adalah 10%. Menurut aku itu rasanya lebih ke arah BHA, karena kalian tahu bahwa kalau dari 10% lactic acid ke 0,5% lactic acid tuh jomplang banget. Tapi kalau aku pakainya itu dari 2% salicylic ke 0,5% salicylic itu kan tidak seberapa beda jauh. Makanya menurut aku ini tuh rasanya lebih ke arah BHA. Kemarin aku sempat breakout gara-gara aku ganti retinol, kemudian juga aku diet tinggi protein, lumayan workoutku lumayan intens juga, jadi makanya aku tuh sempat breakout. Nah ini tuh bisa membantu untuk breakoutku tuh menjadi lebih kalem. Pada saat aku nggak breakout pun dia tuh bisa membantu untuk membuat pori-poriku tuh menjadi lebih bersih, menjadi lebih tersamarkan. Makanya aku merasa bahwa ini tuh rasanya lebih ke arah BHA. Kalau untuk efek AHA-nya aku memang merasa kurang, karena biasanya aku kalau lactic acid 10% gitu kan ya. Jadi kalau dikasih lactic acid 0,5% menurut aku tuh nggak seberapa kerasa. Tapi kita tahu bahwa lactic acid kemudian polyhydroxy acid itu selain sebagai exfoliator dia juga sebagai humektan. Jadi makanya pakai ini itu rasanya tuh lembab. Menurut aku tuh efek pertamanya pakai ini itu adalah lembabnya dulu. Jadi kulitku tuh lembab dulu, kemudian dia itu baru berasa eksfoliasinya. Jadi buat pemula yang pengen pakai exfoliator tapi masih takut-takut karena exfoliator itu memang bikin kering, kadang-kadang bikin kemerahan, cobain ini karena ini tuh bener-bener lembut. Selain dari memang komposisi exfoliatornya yang tidak terlalu tinggi, ya gara-gara si lactokin itu tadi yang mengurangi potensi iritasi dari exfoliatornya ini. Kemudian produk yang kedua, ini adalah Glossy Serum. Jadi ini adalah serum vitamin C. Nah ini buat kalian yang aku tuh selalu bilang pakai vitamin C dengan retinol, pakai vitamin C dengan exfoliator, ini tuh wajib beli karena ini tuh gentle banget, nggak bikin kering sama sekali ya. Sebenarnya sesuai sama konsepnya si Glow Lab itu tadi sih. Jadi Glossy Serum ini tuh mengandung ada ethyl ascorbic acid dan tranexamic acid. Seperti kita tahu bahwa ethyl ascorbic acid itu tuh dia larut dalam air, dia nggak gampang oksidasi, dan dia itu nggak tingling, nggak bikin kulit menjadi kering, beda sama ascorbic acid. Jadi buat pemula atau buat teman-teman yang memang sensitif terhadap vitamin C, nggak bisa pakai vitamin C yang terlalu gitu kan ya,
Ethyl ascorbic acid bisa menjadi pilihan. Kemudian juga digabungkan dengan tranexamic acid yang dia itu berfungsi untuk brightening. Jadi efek brighteningnya tuh double dari ethyl ascorbic acid plus ada tranexamic acid. Kemasannya itu adalah botol pipet 20 ml. Teksturnya itu gel dan menurut aku gelnya itu sebuah gel humectant yang melembabkan. Lembab banget ini. Kita lihat ingredients listnya. Jadi selain dia itu mengandung ada ethyl ascorbic acid, dia itu juga mengandung ada glycerin sama centella acetica. Jadi memang dia itu punya efek untuk melembabkan dan efek untuk calming soothingnya jadi centella acetica. Kalau di kulitku, ethyl ascorbic acid itu memang lebih ke arah brightening, bukan lebih ke arah antioksidan. Jadi kalau misalkan ascorbic acid, kulitku rasanya kayak lebih plump, lebih penuh, lebih halus gitu. Tapi kalau ethyl ascorbic acid itu biasanya lebih bright dan lebih lembab. Nah ini menurut aku rasanya seperti itu. Kulitku menjadi lebih bright dan kulitku tuh menjadi lebih lembab. Efek pertama yang kurasakan sebenarnya itu adalah malah di lembabnya. Karena dari sisi teksturnya, ini tuh teksturnya pekat. Gel yang menurut aku tuh agak tacky. Jadi cara pakainya kalau aku untuk mensiasati tacky-nya itu, kalau untuk malam sebenarnya nggak masalah. Karena kalau untuk malam aku mau pakai produk tuh kayak gimana rupanya, aku nggak terlalu peduli. Yang penting tuh malah untuk pagi hari. Untuk pagi hari, aku biasanya pakai teknik sandwich. Jadi sebelumnya pakai ini, aku semprotin dulu pakai facial mist. Jadi supaya setengah basah gitu, habis itu baru aplikasikan ini. Si facial mist-nya itu atau si airnya itu tuh membantu penetrasinya. Jadi karena ini tuh pakai ethyl ascorbic acid dan ethyl ascorbic acid itu kan stabil dalam air, pakai teknik seperti itu nggak masalah, nggak bikin jadi oksidasi. Kemudian setelah pakai vitamin C-nya, kita pakai moisturizer-nya. Ini adalah peptide moist. Ini tuh isinya adalah hyaluronic acid dan peptide. Hyaluronic acid-nya tuh 2%. Ya seperti kita tahu, hyaluronic acid itu kan sebagai humectant. Dia tuh menarik air dari sekelilingnya untuk ditaruh di permukaan kulit kita. Selain itu juga berfungsi untuk mengontrol sebum karena memang kulit kita itu kan dijaga kelembapannya. Jadi otomatis produksi sebum tuh menjadi lebih terkontrol. Selain hyaluronic acid, dia tuh juga mengandung ada peptide. Peptide yang digunakan itu adalah palmitoyl tripeptide 1. Yang fungsinya itu adalah untuk menghambat pembentukan melanin dan menghambat hiperpigmentasi. Selain itu juga berfungsi untuk antiinflamasi dan juga menjaga skin barrier kita. Uniknya, hyaluronic acid-nya itu tuh menggunakan drone teknologi di mana itu bisa langsung meresap dan dia itu bekerja pada bagian tubuh yang memang membutuhkan. Jadi bekerja itu adalah sesuai target gitu loh. Jadi makanya dia itu efektif banget untuk melembabkan, terutama di bagian-bagian tertentu yang memang butuh ekstra kelembapan. Kemasannya itu jar isi 20 gram. Teksturnya itu adalah gel. Kalau di tulisannya dia bilangnya adalah lightweight. Tapi menurut aku gelnya ini intens banget lembabnya. Kamu bakal merasa kayak sebuah gel humectant yang super strong. Kalau di kulitku tuh strong banget. Ketika di aplikasi yang pertama, menurut aku tuh memang agak lengket. Tapi setelah dia itu bisa masuk, lengketnya itu berkurang. Jadi kalau aku pakai ini tuh tipis-tipis aja. Kalau terlalu banyak, jatuhnya itu tacky, lengket, dan ada efek glossy. Jadi menurut aku bukan kayak dewy berminyak ya, tapi lebih ke arah kayak glossy humectant. Jadi ada dua finishing produk yang menurut aku tuh berbeda, tapi mirip ya. Kalau dewy itu tuh lebih ke arah minyak, lebih ke arah emollient. Tapi kalau misalkan basahnya itu lebih ke arah humectant, yang rasanya itu kayak sirup gula, yang kalau kamu tahu ada sirup gula, kemudian kamu rasain seperti apa finishingnya kan, kayak gelas gitu kan, kayak kaca. Nah, menurut aku rasanya tuh seperti itu. Dan ini kalau aku pakainya itu dalam kondisi kulitku tuh lagi pas bagus-bagusnya, teksturnya tuh lagi pas halus mulus gitu. Dia tuh bener-bener kayak mantulin cahaya. Jadi dipakai di foto tuh so bagus gitu. Tapi ya itu tipis-tipis aja, jangan terlalu banyak. Dan ini enaknya dipakainya itu dalam kondisi cuaca atau dalam lingkungan yang lembab. Kalau dalam lingkungan yang kering itu biasanya aku seal lagi dengan moisturizer yang occlusive. Jadi untuk ngelock si hidrasinya itu. Atau kalau nggak gitu pakai sunscreen itu yang occlusive atau kayak rasanya kayak silikon lah. Dia aman untuk ngelock hidrasinya. Jadi tadi tentang 3 produk-produknya Glow Labs, menurut aku ya ini tuh aman untuk pemula atau buat kalian yang memang kulitnya tuh sensitif, butuh ditenangkan. Kalau pakai aktif macam-macam tuh kayak berontak. Nah ini tuh enak dipakai orang-orang yang seperti itu. Dan untuk aku yang memang sudah berbagai macam pakai bahan aktif, layering ini itu dan segala macam, kalau memang lagi pas kulitku tuh bermasalah, ya ini bisa dipakai untuk kembali menenangkan kulitku. Aku suka sama exfoliasinya yang dia itu gentle, nggak bikin kering sama sekali. Aku suka sama vitamin C-nya karena dia itu juga nggak bikin kulitku tuh menjadi kering. Aku mau layer dengan apapun nggak masalah vitamin C-nya. Kemudian aku juga suka sama moisturizer-nya karena dia humectant dan finishing-nya bagus banget. Jadi tadi tentang Glow Lab, aku sangat berharap semoga memberikan manfaat, semoga memberikan referensi. Aku nanti kasih link pembeliannya di description box, semoga cek di sana. Jadi thank you so much for watching. See you!